Halo, kembali lagi dengan channel horor, ceritaku horor. Kali ini saya akan bawakan cerita tentang kampung nenek. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung tempat nenek saya tinggal terlihat seperti kampung biasa. Warganya ramah, jalannya sempit, dan malamnya sunyi. Tapi ada satu hal yang baru saya sadari setelah dewasa. Kampung itu tidak pernah benar-benar tidur. Ada suara langkah di jam yang sama setiap malam. Ada rumah yang lampunya tidak pernah padam. Dan ada kisah lama yang selalu dihindari saat mulai dibicarakan. Dengarkan sampai akhir karena di sana semuanya akan terungkap. Aku tidak pernah percaya bahwa suatu tempat bisa menyimpan ingatan sampai aku tinggal di kampung nenekku. Kampung itu bernama Kampung Kedung, terletak di cekungan tanah rendah yang dikelilingi sawah dan kebun singkong. Jika siang hari, tempat itu terlihat biasa saja, bahkan terlalu biasa. Jalannya tanah merah, rumah-rumahnya kayu dengan dinding gedek, bau jerami kering, dan suara jangkrik yang tak pernah benar-benar berhenti. Tapi sejak malam pertama aku menginjakkan kaki di sana, aku tahu satu hal. Kampung ini tidak pernah benar-benar tidur. Aku datang ke sana saat usiaku 19 tahun. Ayahku memintaku menemani nenek yang sudah mulai sering sakit-sakitan. Katanya hanya 2 minggu. Aku mengira itu bakal jadi liburan membosankan tanpa sinyal dan tanpa hiburan. Ternyata aku salah. Rumah nenek berdiri agak terpisah dari rumah warga lain. Di belakangnya ada kebun singkong yang luas, lalu hutan bambu yang berujung pada sungai dangkal. Orang-orang kampung menyebut sungai itu Kali Ireng karena memang airnya gelap meski tidak dalam. Malam pertama aku tidur di kamar depan. Sekitar jam 2 pagi aku terbangun oleh suara langkah kaki di tanah basah. Pelan, teratur, seperti seorang berjalan tanpa terburu-buru. Aku mengira itu mimpi, tapi bau tanah basah itu nyata, menusuk hidung. Bau yang hanya muncul setelah hujan, padahal malam itu tidak hujan sama sekali. Langkah itu berhenti tepat di depan jendela kamarku. Aku membeku, tidak ada suara nafas, tidak ada suara baju bergesek, hanya diam yang terlalu sadar akan keberadaanku. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh, menuju arah kebun singkong. Keesokan paginya, aku bertanya kepada nenek. Nenek hanya menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau dengar orang jalan malam-malam, jangan dibuka. Jangan dipanggil, anggap saja angin." Nada suaranya bukan bercanda, itu peringatan. Kampung Kedung punya kebiasaan aneh. Warganya ramah, tapi ada topik tertentu yang membuat mereka langsung diam. Salah satunya kebun singkong di belakang rumah nenek. Setiap kali aku bertanya kepada orang-orang, kenapa kebun itu tidak pernah dipanen penuh, atau kenapa bagian tengahnya selalu dibiarkan kosong, jawabannya selalu mengambang. Dari dulu begitu, singkongnya sering busuk, tanahnya panas. Tapi sore itu aku bertemu Roni. Roni adalah pemuda kampung, usianya sekitar 27 tahun. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan ia selalu membawa rokok linting. Orang-orang terlihat tidak nyaman saat Roni lewat. Dia yang pertama kali berani bicara jujur. "Mas, itu tidur di rumah Mbak Sri ya?" "Iya." Lalu Roni tertawa kecil. "Berarti itu sudah dengar." "Dengar apa?" tanyaku. Roni menatap kebun singkong lalu menurunkan suaranya. "Yang jalan malam-malam." Dadaku sontak mengencang. Aku belum bercerita apapun kepada siapapun. Di kampung sini, tiap 10 atau belasan tahun selalu ada yang mati aneh, lanjutnya.
biasanya orang luar atau orang yang terlalu penasaran. Aku tertawa kaku, mengira dia sedang menakut-nakutiku. Sayangnya Roni tidak ikut tertawa. Terakhir, 3 tahun lalu, namanya Slamet. Nama itu membuat wajah Roni berubah. Bukan takut, lebih seperti bersalah. Slamet adalah sepupu jauh Roni, datang dari kota untuk buka usaha ternak lele di dekat Kali Ireng. Katanya tidak pernah percaya cerita-cerita kampung. Menurut Roni, Slamet sering keluar malam membawa senter, berjalan ke arah kebun singkong dan sungai. Katanya mau lihat sumber air, ujar Roni. Padahal orang di sini sudah bilang jangan ke sana setelah maghrib. Setelah malam terakhir Slamet hidup, warga mendengar suara teriakan panjang sekitar jam 3 pagi. Teriakan itu tidak minta tolong, lebih seperti orang melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Jasad Slamet ditemukan pagi harinya di tengah kebun singkong. Tubuhnya duduk bersila menghadap ke rumah nenekku. Matanya terbuka, mulutnya tersenyum. Tidak ada luka, tidak ada darah. Dokter bilang serangan jantung. Tapi yang membuat orang kampung tidak bisa tidur berbulan-bulan adalah satu hal. Jejak kaki di tanah basah mengelilingi Slamet, bukan jejak manusia. Saat Roni selesai bercerita, matahari sudah hampir tenggelam. Angin sore membawa bau tanah yang sama seperti malam pertama aku datang. Aku berdiri, berniat kembali ke rumah nenek. Roni memanggilku sebelum aku pergi. Mas, kalau nanti Mas dengar suara orang manggil dari kebun, pakai suara yang Mas kenal, jangan jawab, diam saja. Aku mengangguk meski tenggorokanku kering. Malam itu aku tidur lebih cepat. Malam itu aku terbangun tanpa sebab yang jelas. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara keras, tubuhku hanya terbangun begitu saja. Seperti seorang yang dibangunkan dengan lembut, tapi niatnya buruk. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan, menunjukkan pukul 2:17 dini hari. Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Aku menarik selimut sampai ke dada dan mencoba memejamkan mata lagi. Lalu aku mendengar, Mas, ada suara pelan, jelas, tepat di luar jendela. Tubuhku menegang seketika. Itu suara ibuku. Nada suaranya sama persis. Cara ia menarik nafas di antara kata, bahkan intonasi ketika memanggil namaku. Mas, bukain sebentar. Aku hampir menangis. Masuk akal jika aku menjawab. Masuk akal jika aku bangun dan membuka jendela. Tapi peringatan Roni sore itu seperti dipukul masuk ke kepalaku. Kalau Mas nanti dengar suara orang manggil, jangan jawab. Aku menutup mata, gigi bergemelutuk. Mas, dingin. Sore itu berubah, sedikit lebih serak, lebih dekat. Aku mencium bau tanah basah lagi, semakin kuat. Tanganku refleks mencengkram bantal. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi setengah sadar. Lalu suara itu berkata satu kalimat yang membuat dadaku runtuh. Ibu jatuh. Air mataku langsung mengalir. Kalimat itu tidak mungkin kebetulan. Ibuku pernah jatuh dari tangga bertahun-tahun lalu dan hanya keluargaku yang tahu detailnya. Aku hampir membuka mulut. Dan tepat sebelum suara itu memanggil lagi, nenekku mengetuk dinding kamarku dari luar. Bukan ketukan biasa, tapi ketukan berirama. Tuk, tok, tok, tok. Suara di luar jendela langsung berhenti, hilang, seperti diputus paksa. Aku membuka pintu kamar. Nenek berdiri di sana dengan wajah pucat dan mata tajam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tanpa bicara, nenek masuk ke kamarku, menutup jendela lebih rapat, lalu menebarkan sesuatu di ambang jendela dan pintu.
Bau menyengat memenuhi ruangan. Bau daun kering dan sesuatu yang pahit. "Kamu dengar kan?" tanya nenek. Aku hanya mengangguk. Nenek duduk di tepi ranjangku. "Sekarang kamu sudah masuk hitungannya. Dia sudah tahu kamu bisa dengar." Pagi harinya, nenek mengajakku ke dapur lebih awal dari biasanya. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada senyum. Aku tahu rahasia akan dibuka. Kampung ini tidak dibangun. Kampung ini menumpang, kata nenek sambil mengaduk kopi. Aku menatapnya menunggu. Nenek melanjutkan. "Dulu sebelum rumah ini ada, tempat ini kuburan tua, bukan kuburan biasa, kuburan orang-orang yang matinya tidak wajar." Aku menelan ludah. Ada satu yang paling lama, tidak pernah dipindahkan, tidak pernah disucikan. Orang-orang menanam singkong di atasnya, bukan buat panen, tapi buat menutup. "Menutup apa, Nek?" jawabku. "Makhluk itu tidak selalu jahat, tapi dia butuh pengakuan. Dia butuh orang yang melihatnya." Aku seketika teringat Slamet, rasa penasaran, senter malam hari. Kalau dia dipandang terlalu lama, dia akan mengikat, kata nenek. Sore menjelang maghrib, Broni datang ke rumah. Wajahnya pucat dari biasanya, tangannya gemetar saat menerima segelas teh dari nenek. "Bah," katanya lirih, "dia mulai aktif lagi ya?" Nenek tidak menyangkal. "Siapa lagi yang mendengar, Nek?" Roni melirik ke arah. "Mas ini mendengar, Nek." Nenek menghela nafas panjang. "Berarti waktunya sudah dekat." Aku ingin bertanya, waktu apa? Tapi tidak berani. Roni menatapku dengan mata merah. "Mas, Slamet itu bukan mati karena jantung, tapi dia dipilih." Aku menatap Roni, dan sebelum Slamet, yang hampir dipilih itu bapakku sendiri, ujar Roni. Dadaku seperti dibukul. Roni bercerita bahwa ayahnya pernah melihat sosok perempuan tua tanpa kaki duduk di tengah kebun singkong. Rambutnya menyatu dengan tanah. Setiap malam, sosok itu memanggil nama ayahnya dengan suara ibu Roni. Ayah meninggal. Ayah Roni selamat karena seorang lain yang menggantikan posisinya. Aku perlahan menyadari pola yang mengerikan. Setiap kali dia mulai melemah, kata nenek, dia akan mencari yang bisa melihat dan mendengar. Dan kalau tidak ada yang menggantikan, lanjut Roni, dia akan ambil sendiri. Malam itu nenek melarangku keluar kamar apapun yang terjadi. Tapi sekitar pukul 3 pagi, aku mendengar suara gaduh dari luar rumah. Teriakan, tangisan. Aku membuka jendela sedikit. Di kejauhan, di arah kebun singkong, aku melihat Roni berjalan sendirian, membawa lampu minyak. Dia berhenti tepat di kebun tengah, dan dari tanah sesuatu perlahan bangkit. Aku ingin berteriak, aku ingin memanggil nenek, tapi suara itu memanggil namaku. Aku tidak tahu berapa lama aku terpaku di balik jendela malam itu. Lampu minyak di tangan Roni bergoyang pelan. Cahayanya memantul di daun singkong yang basah oleh embun. Udara seperti menahan nafas. Dari tanah yang menghitam di tengah kebun, sesuatu bergerak. Bukan langsung muncul, bukan meloncat, tapi terangkat sedikit demi sedikit, seperti tubuh yang terlalu lama menyatu dengan tanah dan lupa bagaimana cara bangun. Pertama yang terlihat adalah rambut panjang, kusut, berwarna abu tanah. Rambut itu menempel langsung ke pemukiman tanah, seolah tumbuh dari sana. Kemudian bahu, kulitnya keriput, keabu-abuan, seperti kain tua yang direndam lumpur bertahun-tahun. Dan saat sosok itu benar-benar terlihat, aku menyadari satu hal yang membuat perutku mual. Dia tidak punya kaki.
Dia tidak punya kaki. Tubuh bagian bawahnya menyatu dengan tanah, seperti akar pohon. Roni berdiri mematung. Lampu minyak di tangannya hampir jatuh. Aku melihat bibirnya bergerak. "Bapak," suara itu keluar dari mulut sosok itu. Bukan suara perempuan tua, itu suara ayah Roni. "Do wis suwe ora ketemu," bahasa Jawa halus, nada yang penuh rindu, yang artinya, "Nak, udah lama gak ketemu." Aku melihat bahu Roni bergetar, tangannya terulur sedikit, refleks, seperti anak kecil yang ingin dipeluk. Dan saat itu aku sadar, makhluk itu tidak maksa, dia meyakinkan. Aku berlari ke kamar nenek, tidak peduli lagi pada larangan. Nenek sudah bangun, dia duduk di depan meja kecil dengan wajah yang pasrah, seolah dia sudah tahu apa yang terjadi. "Bah, Roni di kebun," teriak. Nenek berdiri pelan, tubuhnya terlihat jauh lebih rapuh malam itu. "Sudah telat," kata nenek. Aku ingin membantah, tapi nenek mengangkat tanganku. "Dari pertama dia datang ke sini sore tadi, aku sudah tahu. Yang darahnya masih satu garis, lebih mudah dipanggil," kata nenek. Aku menatap nenek dengan gemetar. "Makhluk itu dulu manusia. Namanya Nyi Karti," lanjut nenek. "Nama itu seperti membelah udara. Puluhan tahun lalu, sebelum kampung Kedung ada, tanah ini adalah tempat pengasingan. Nyi Karti adalah seorang perempuan tua yang dituduh melakukan pesugihan. Tuduhan itu tidak pernah dibuktikan. Tapi di masa itu, tuduhan sudah cukup untuk membunuh. Dia dikubur hidup-hidup, tidak disolatkan, tidak diberi penanda, tubuhnya ditanam dalam posisi duduk. Dan sebelum tanah menutup wajahnya, Nyi Karti bersumpah, 'Aku ora bakal lungo, yen aku dilaleke, aku bakal jaluk dielinge. Aku tidak akan pernah pergi. Jika aku dilupakan, aku akan meminta untuk diingat.' Tanah itu kemudian ditanami singkong, bukan sebagai makam ataupun makanan, tapi sebagai penenang. Singkong menyerap air dan konon menyerap sesuatu yang lain juga. Setiap kali ada yang melihat dengan mata terbuka," kata nenek, "ikatan lama bangkit lagi." Kami kembali ke jendela. Roni kini berlutut di hadapan sosok itu. Lampu minyak padam, hanya cahaya bulan yang menerangi kebun. Sosok itu mengulurkan tangan panjangnya, jari-jarinya terlalu banyak. Aku baru sadar sekarang. "Kue kangen Rata?" Roni menangis. Tangis laki-laki dewasa yang runtuh total. Aku ingin berteriak, tapi nenek memegang lenganku erat. "Kalau kamu manggil namanya sekarang, kamu yang akan menggantikannya," ujar nenek. Tubuhku lemas. Aku melihat sesuatu yang membuat kakiku hampir tidak sanggup berdiri. Tanah di sekitar Roni mulai bergerak. Bukan longsor, bukan amblas, tapi menutup perlahan, seperti air pasang yang sabar. Roni menoleh sesekali, matanya bertemu dengan mataku, dan aku bersumpah. Dia tersenyum. Roni ditemukan pagi hari di tengah kebun singkong. Tubuhnya duduk bersila, sama seperti Pak Slamet. Matanya terbuka, mulutnya tersenyum, tapi ada satu perbedaan. Di punggungnya tumbuh akar kecil menembus kulit. Orang kampung tidak menangis, mereka diam karena mereka tahu siklus sudah lengkap. Singkong di kebun itu tumbuh subur tahun lalu, paling subur sepanjang yang pernah diingat warga. 2 hari kemudian aku pulang ke kota. Sebelum aku pergi, nenekku berkata satu hal yang terus menghantuiku sampai sekarang. "Dia hampir memilihmu." Aku menoleh. "Tapi darahmu bukan dari sini, dan kamu menutup telingamu." Aku tidak bertanya lebih jauh, karena saat aku menoleh ke kebun, untuk terakhir kalinya, aku melihat bekas jejak kaki tanah basah menuju arah rumah. Dan satu jejak berhenti tepat di depan jendelaku.
Aku tidak pernah kembali ke kampung Kedung selama 17 tahun. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena setiap kali aku berniat pulang, ada saja yang menghalangiku. Ban bocor tengah malam, tiket batal, atau mimpi yang terlalu nyata. Mimpi aku berdiri di depan jendela kamar nenek, sementara dari luar suara yang memanggil namaku dengan nada sabar. Aku mulai percaya tempat itu belum selesai denganku. Kabar itu datang lewat telepon jam 11 malam. Nenek meninggal, tidak sakit, tidak kecelakaan. Lalu ia ditemukan duduk di kursi kayu depan bagian rumah menghadap kebun singkong. Matanya terbuka, wajahnya tenang, dan seperti dua kematian sebelumnya. Dia tersenyum. Aku pulang ke kampung 2 hari kemudian. Kampung Kedung tidak banyak berubah, tapi ada satu yang terasa berbeda. Lebih hening, lebih waspada. Rumah nenek kosong, tidak ada yang mau bermalam di sana. Biar mas saja, kataku. Beberapa orang menatapku seperti ingin melarang, tapi tidak ada yang berani bicara. Aku tidur di kamar yang sama seperti dulu. Jam 2 lewat sedikit, aku terbangun. Bau tanah basah lebih kuat dari sebelumnya. Aku duduk menunggu suara, dan kali ini suara itu tidak memanggil dari luar. Kue balik, suara datang dari dalam rumah. Aku berdiri perlahan, jantung hampir pecah. Langkah kaki terdengar dari arah dapur, pelan, menyeret. Aku tahu seharusnya aku tidak ke sana, tapi ada satu hal yang ingin aku pastikan sejak lama. Di dapur ada pintu kecil yang dulu selalu terkunci. Malam itu pintunya terbuka. Di dalamnya ada ruang sempit, tanah, bukan lantai semen. Dan di tengah ruangan itu ada lubang bekas galian. Bukan kuburan baru, tapi kuburan lama yang pernah dibuka. Di sampingnya ada kain putih lusuh, tulang kecil, rambut kering. Aku jatuh terduduk. Akhirnya aku mengerti, Nyikarti bukan satu-satunya. Dia adalah yang pertama. Setelah itu, setiap beberapa belas tahun, kampung ini secara sadar memberi pengganti. Bukan selalu dengan kekerasan, kadang dengan kebetulan, kadang dengan membiarkan seseorang terlalu penasaran. Dan nenekku, dia penjaga terakhir, orang yang bertugas memastikan makhluk itu tetap diikat, tetap tenang, tetap kenyang, sampai akhirnya tidak ada yang mau menggantikannya. Pagi hari setelah pemakaman nenek, warga berkumpul tanpa rapat, tanpa suara. Mereka membawa bensin. Aku berdiri di kebun singkong saat api dinyalakan. Tanah mengeluarkan bau busuk yang tidak manusiawi, seperti daging lama yang dipanaskan. Dan saat api menjalar, aku mendengar teriakan panjang dari dalam tanah. Bukan marah, bukan sakit, tapi kecewa. Kowe wis janji. Api padam menjelang sore. Kebun itu tidak pernah ditanami lagi. Malam sebelum aku kembali ke kota, aku tidur di rumah tetangga. Jam 2 pagi, bau busuk tanah basah. Aku membuka mata. Dan untuk pertama kalinya sejak itu, aku datang ke kampung itu. Saat ada yang memanggil, aku menjawab. Ya, suara itu tidak kaget, tidak marah, hanya berkata pelan, sangat dekat di telingaku. Saiki, giliranmu singgalingi aku. Sekarang, giliranmu yang mengingatkanku. Sejak malam itu, aku selalu terbangun jam 2 pagi, dimanapun aku tidur, dan jika hujan turun, aku selalu mencium bau tanah yang basah, yang sama seperti di kampung nenek. Kadang, saat aku terlalu lelah, aku mendengar langkah kaki pelan, berhenti tepat di balik jendela. Tidak memanggil, tidak memaksa, karena dia tahu aku sudah mendengar. Tamat. Terima kasih.
sudah mendengarkan cerita. Kita lanjutkan dengan cerita-cerita horor lainnya. Selamat malam.